Selamat malam kakak. Malam Ibu, Kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan kakak siapa? nama saya Malika Ibu. Baik, untuk kakak Malika ingin dipanggil dengan sebutan kakak Malika atau Mbak Malika atau seperti apa? Kakak Malika boleh Ibu? Baik, untuk seterusnya akan saya panggil dengan sebutan kakak Malika ya. Baik Bu. Bagaimana kakak Malika kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan kamu menuju sini? Jadi perjalanan lumayan macet sih Bu. Oh macet. Kalau boleh tahu kakak Malika lewat mana perjalanan menuju sininya? Jadi saya lewat Pancoran Bu. Oh iya benar-benar pantas sama macet sih ya. Iya Bu. Oke kakak Malika, sebelumnya perkenalkan saya Halimah Solihah. Bisa kakak Malika panggil dengan sebutan Ibu Halimah. Saya di sini sebagai konselor selama pelaksanaan konseling nanti. Baik Ibu. Sebelumnya ibu izin bertanya, apakah kakak Malika sudah pernah melakukan konseling atau belum? Saya sudah pernah Ibu melakukan konseling. Baik, jika sudah, berarti kakak Malika sudah mengetahui apa itu konseling, tujuan, dan juga fungsi terkait dari konseling tersebut. Iya Ibu betul. Namun di sini saya izin mengingatkan kembali bahwa selama konseling nanti terkait informasi, data atau keterangan apapun yang disampaikan oleh kakak Malika tentunya tidak akan saya sebarluaskan kepada orang lain. Lalu kakak Malika juga dapat terbuka mengenai persoalan yang dialami, beserta juga beberapa hal-hal yang memang mengganggu pemikiran kakak Malika saat ini atau permasalahan yang dihadapi saat ini. Baik Ibu. Selanjutnya saya izin bertanya, apakah kakak Malika datang ke sini karena disuruh atau dipaksa orang lain? Tidak Ibu, saya datang ke sini tanpa kemauan sendiri. Baik, jika tidak, artinya kakak Malika melakukan konseling dengan secara sukarela. Iya Ibu betul. Kemudian izin membuat kesepakatan ya, selama pelaksanaan konseling nanti, apapun yang kakak Malika dan saya sampaikan, itu cukup berdua saja gitu. Dan pada saat selama konseling berlangsung saja, jangan sampai dibawa ke luar dari setelah konseling ini. Baik Ibu, sepakat. Bagaimana kakak Malika? Apakah sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Sudah siap Ibu. Baik, sebelum dimulai, mungkin izinkan saya untuk menyampaikan janji konselor saya. Saya Halimah Solihah sebagai konselor dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia untuk menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima dari klien saya sendiri. Baik Ibu. Baik, mungkin langsung saja kita mulai konseling kali ini. Bagaimana kakak Malika? Apa yang sekiranya kakak Malika sedang rasakan saat ini? Baik Bu, jadi yang saya rasain saat ini itu saya kayak sulit banget Bu tidur gitu. Terus saya tuh kayak sulit tidurnya tuh kayak tinggi, mikirin hal-hal yang sebenarnya kan nggak perlu saya pikirin kayak gitu. Pokoknya saya tuh kalau merasa saya tuh hari-hari tuh nggak bisa tidur mulu Bu kayak gitu. Oke, baik kakak Malika. Tadi kakak Malika bercerita bahwa kakak Malika itu kesulitan tidur karena memikirkan hal-hal yang sebenarnya kata kakak Malika itu tidak perlu dipikirin oleh kakak Malika. Memang kalau boleh tahu, memangnya apa yang dipikirkan kakak Malika pada saat itu sampai-sampai kakak Malika tidak bisa tertidur di malam hari? Nah, biasanya saya ini sih kan mikirin kayak saya udah semester akhir ya Bu. Terus pasti kan kalau udah kuliah semester akhir itu kan udah mendekati kayak kerja gitu kan. Terus saya itu jadi mikirin kayak nanti saya bisa nggak ya dapat kerjaan, terus saya bisa nggak ya bahagia orang tua saya gitu sih, kayak ketakutan yang kayak takut nanti tuh nggak berhasil gitu loh Bu. Oh iya baik, yang sedang kakak Malika pikirkan itu berarti terkait karir masa depan ya setelah lulus dari semester akhir di perkuliahan ini. Itu bingung seperti itu. Oke, baik kakak Malika, sebenarnya apapun yang kakak Malika pikirkan itu sebenarnya itu perlu dipikirkan karena kita juga pasti harus merencanakan terkait karir masa depan tuh. Namun ternyata justru malah membuat kakak Malika jadi kesulitan tidur ya, betul begitu kakak Malika?
Betul ibu. Kalau boleh tahu, hal-hal yang mengganggu pikiran Kakak Malika terkait perencanaan karir masa depan ini sudah berapa lama ya Kakak Malika? Saya sih rasanya pas awal di semester 7 Bu, tepatnya tuh di bulan September. Berarti kalau sekarang Desember itu udah Desember, Oktober, November, Desember, udah kurang lebih 4 bulan. Iya, saya sudah merasakan kayak sulit banget tidur gara-gara mikirin hal itu terus kayak gitu. Baik Kakak Malika, tadi Kakak Malika sudah menceritakan bahwa Kakak Malika mengalami kesulitan tidur karena memikirkan hal-hal terkait perencanaan masa depan itu selama kurang lebih 4 bulan ya Kakak Malika. Betul ibu. Untuk jam tidurnya Kakak Malika itu biasanya mulai tidur dari pukul berapa? Sebenarnya kalau tidur tuh gak nentu banget ya Bu, karena dari saya bilang saya benar-benar kayak sulit banget tidur. Kalau untuk akhir-akhir ini kayak semalam itu saya tidur di jam 3 atau setengah 4 itu saya udah bisa tidur Bu. Oh berarti Kakak Malika setiap malamnya itu tidur di jam 3 dan jam setengah 4 pagi ya? Sebenarnya setiap hari itu beda-beda Bu, kayak saya aja tuh ada di mana saya tuh subuh baru tidur. Oh. Ya terus biasanya jam setengah 3, jam 3 pokoknya kayak lewat dari jam 12 gitu Bu, kayak terus saya harus bangun pagi lagi kayak gitu. Jadi bener tidur saya tuh berantakan banget dan susah banget, kayak mau tidur aja tuh menurut saya udah susah banget gitu. Oh baik Kakak Malika, berarti jam tidur Kakak Malika itu memang tidak menentu ya? Kadang jam 3 pagi, jam 4 atau bahkan sekitar subuh di jam setengah 5-an. Betul Ibu. Baik, mungkin di sini saya izin mengajak Kakak Malika untuk mengeksplorasi masalah. Sebelumnya saya izin mempertanyakan dulu kepada Kakak Malika, apakah sekiranya sewaktu Kakak Malika tertidur itu dalam keadaan masih cemas terkait masa depan, atau mungkin Kakak Malika sudah meredakan rasa kecemasan itu? Jadi kalau misalnya tidur di Bu itu sebenarnya masih dalam keadaan cemas sih Bu, karena saya kadang ya misalnya udah jam 3 gitu udah larut malam banget, tuh kayak ya udah ketiduran akhirnya gitu, karena saya juga merasa capek mikirin gitu. Dan tapi menurut saya masih dalam keadaan kayak overthinking, cemas gitu, mikirin hal itu sih Bu. Jadi bukan saya meredakan rasa itu tuh saya tidur gitu ya Bu, tapi kayak ya udah saya tidur dalam keadaan cemas gitu. Oke baik Kakak Malika, berarti tadi seperti yang sudah Kakak Malika ceritakan bahwa sebenarnya Kakak Malika ini memang bisa tertidur meskipun dalam keadaan cemas, begitu Kakak Malika? Ya betul ya Bu. Baik Kakak Malika, mungkin di sini saya menyimpulkan terlebih dahulu terkait permasalahan Kakak Malika. Kakak Malika bercerita bahwa Kakak Malika ini mengalami kesulitan tidur karena kan Kakak Malika memikirkan hal-hal terkait perencanaan masa depan, sehingga menyebabkan Kakak Malika sulit tidur dan membuat pola tidur Kakak Malika itu tidak stabil, seperti jam tidur Kakak Malika itu tidak menentu, kadang di jam-jam pagi atau menjelang subuh. Nah, kemudian ada beberapa poin yang bisa kita fokuskan di sini, yang mana Kakak Malika tetap bisa tidur meskipun dalam keadaan cemas. Nah, hal itu berarti rutinitas pola tidur Kakak Malika bisa diubah dengan mengendalikan pikiran Kakak Malika dan juga mengubah pikiran Kakak Malika. Seperti yang Kakak Malika pikirkan sebelumnya, bahwa Kakak Malika ini beranggapan tidak bisa tidur karena memikirkan dan mengkhawatirkan terkait masa depan. Kemudian bisa diubah pola pikir Kakak Malika dengan mengizinkan diri Kakak Malika untuk beristirahat terlebih dahulu dan melanjutkan aktivitas kembali pada esok hari. Seperti itu Kakak Malika. Yang saya contohkan tadi itu termasuk ke dalam afirmasi positif. Jadi nanti Kakak Malika bisa menerapkan afirmasi positif ini ketika Kakak Malika kesulitan tidur di malam hari. Nanti kita akan mempraktikkan sebuah afirmasi positif. Jadi nanti Kakak Malika mengikuti instruksi dari saya ya. Baik Ibu. Baik, mari kita mulai ya Kakak Malika. Ya Ibu, boleh. Baik Kakak Malika, sebelum kita memulai penerapan afirmasi positif ini, Kakak Malika bisa mengikuti instruksi dari saya ya. Baik Ibu. Yang pertama-tama, letakkan tangan Kakak Malika di dada. Kemudian selama saya mengucapkan kalimat positif, Kakak Malika bisa meresapi dan mencerna kalimat tersebut, kemudian mengikuti apa yang saya katakan. Baik Ibu. Baik Kakak Malika, apakah sudah bisa dimulai? Bisa Ibu. Baik, kita mulai ya. Baik Ibu. Saya melepaskan Saya melepaskan semua ketegangan dan stres hari ini
semua ketegangan dan stres hari ini. Saya melepaskan Saya melepaskan segala beban yang ada di pikiran saya, segala beban yang ada di pikiran saya, dan saya mempersilahkan tubuh saya untuk tidur dengan damai untuk tidur dengan damai dan membiarkan tidur membawa dengan tenang. Saya layak mendapatkan istirahat yang berkualitas, dan saya merasakan tidur dengan tenang. Tidur saya adalah waktu untuk menyegarkan diri dan mengisi energi positif untuk esok hari. Silakan diletakkan kembali tangannya Kakak Malika. Jadi seperti yang sudah kita pastikan tadi, ini bisa Kakak Malika lakukan atau terapkan ketika Kakak Malika merasa kesulitan tidur di malam hari. Baik Ibu. Baik Kakak Malika, sekarang Ibu akan mengajak Kakak Malika untuk mengubah rutinitas pola tidur, tapi kali ini melalui jurnal yang akan Kakak Malika kerjakan. Baik Ibu. Baik Kakak Malika, di sini saya sudah menyiapkan kertas dan juga pulpen. Jadi nanti Kakak Malika bisa menuliskan apa yang saya katakan agar Kakak Malika bisa mengerjakan ketika Kakak Malika merasa kesulitan tidur. Baik Ibu. Sekarang saatnya Kakak Malika bisa tulis apa yang saya katakan. Baik Bu. Sudah bisa dimulai Kakak Malika? Sudah Ibu. Baik, yang pertama, tanggal dan waktu ketika kamu sedang overthinking di malam hari dan tidak bisa tidur. Overthinking di malam hari ya Bu. Iya, dan tidak bisa tidur. Sudah Kakak Malika? Sudah. Baik, yang kedua, apa yang sedang kamu pikirkan pada saat itu? Sudah Bu. Baik, kemudian yang ketiga, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Sudah Bu. Kemudian yang keempat, tuliskan afirmasi positif yang kamu katakan ketika kamu kesulitan tidur. Kamu katakan pada Saat kamu kesulitan tidur. saat Sudah Bu. Kemudian yang kelima, dituliskan kapan jam waktu kamu tidur dan kapan waktu kamu terbangun. Dan jam terbangun ya. Iya betul Malika. Sudah Bu. Ya, bagaimana Kakak Malika? Apakah sudah? Sudah. Baik Kakak Malika. Jadi seperti yang sudah saya katakan dan sudah Kakak Malika tulis ya gitu. Di situ ada 5 pertanyaan yang ditugaskan kepada Kakak Malika. Jadi selama kesulitan tidur di malam hari, Kakak Malika bisa menuliskan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik Ibu. Sampai sejauh ini apakah ada yang dipertanyakan Kakak Malika terkait jurnal ini? Sudah sih Bu. Baik Kakak Malika. Kemudian selain itu, apakah ada hal lain yang masih mengganggu pikiran Kakak Malika saat ini? Saya rasa tadi yang saya ceritakan cukup sih Bu, itu aja yang kayak mengganggu pemikiran saya yang saat ini, itu yang lagi benar-benar berat menurut saya. Baik, jika sekiranya tidak ada yang ingin Kakak Malika ceritakan lagi, mungkin sesi konseling kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Saya yakin Kakak Malika bisa melewati fase-fase di mana Kakak Malika
merasa kesulitan tidur, dan kedepannya Kakak Malika bisa memperbaiki pola rutinitas tidur Kakak Malika menjadi lebih teratur. Baik, Bu, terima kasih. Baik Kakak Malika, demi akhiri sesi konseling kali ini. Terima kasih Kakak Malika sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sesi konseling kali ini. Ya, Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk konseling hari ini. Baik Kakak Malika, jangan lupa jaga kesehatan ya. Semoga Kakak Malika sehat selalu dan bahagia selalu. Amin, makasih Ibu. Sama-sama Kakak Malika. Baik, kalau begitu saya izin pulang ya Ibu. Baik Kakak Malika, saya antar ya.